Di zaman ketika layar ponsel kita lebih sering disentuh daripada tangan keluarga kita sendiri. Ketika notifikasi terasa lebih mendesak daripada percakapan di atas meja makan. Pertanyaannya adalah, masihkah keluarga menjadi tempat kita untuk pulang? Atau justru menjadi korban dari derasnya arus digital? Hari ini kita bicara tentang fikih keluarga modern. Tentang bagaimana nilai-nilai Islam hadir bukan untuk menghambat teknologi, melainkan menuntun kita menggunakannya secara arif dan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'dah. Teknologi menawarkan banyak kemudahan dan itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi juga di sana menghadirkan kerentanan. Dari ketergantungan gawai, paparan konten yang tidak layak, hingga ketidakharmonisan rumah tangga karena teralihkan oleh dunia digital yang semakin maju. Padahal Islam sudah lebih dulu mengajarkan kita bagaimana kita menata rumah tangga yang baik dan benar. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini bukan cuma sekedar larangan, tapi sebuah tanggung jawab moral dunia dan akhirat untuk kita memastikan keluarga kita tetap dalam kebaikan, termasuk di dunia digital. Di era digital, anak-anak kita bisa mencari jawaban lebih cepat dari kita para orang tua. Tetapi tidak semua jawaban itu benar. Rasulullah mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam konteks digital, kepemimpinan itu berarti mengawasi, mengarahkan dan mendidik, bukan berarti harus melarang tanpa penjelasan. Berapa banyak pasangan yang lebih sibuk dengan pesan masuk daripada pasangan di depan kita. Berapa banyak konflik yang dimulai dari postingan, komentar sederhana atau pesan-pesan rahasia. Islam mengajarkan kejelasan dan kejujuran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Pergaulan yang baik hari ini termasuk adalah bagaimana kita transparansi digital, kejujuran dalam penggunaan media sosial, dan komitmen selalu menjaga hati dari berbagai macam godaan online. Ingat, orang tua kadang sering bingung, apa boleh kita memeriksa ponsel anak-anak kita? Fikih modern memberikan sebuah kaidah, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, bahwa menolak keburukan lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Artinya, pengawasan boleh selama dilakukan dengan niat mendidik, bukan mencurigai tanpa alasan, bukan pula melanggar privasi, tapi mencoba menguatkan kepercayaan kepada anak-anak kita. Apakah kita lebih banyak menegur anak kita ketika baterai ponsel mereka habis daripada ketika akhlak mereka perlu diisi ulang? Apakah gawai yang kita beli menjadi alat pendidikan atau justru menjadi alat pelarian dari tanggung jawab komunikasi? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini, tapi jawabannya justru menentukan masa depan keluarga kita. Diakui atau tidak, kita semua sedang belajar. Tidak ada orang tua yang benar-benar siap dengan era digital. Tidak ada pasangan yang sempurna menghadapi gempuran masuknya teknologi modern. Tetapi Islam memberikan kompas moral kepada kita. Andaikan kompas itu kita gunakan, maka kita tidak akan pernah tersesat. Lihat bagaimana anak-anak kita tumbuh sendirian ditemani layar. Lihat pasangan-pasangan kita yang tidak lagi saling berbicara kecuali lewat pesan teks. Lihat pula keluarga yang meja makannya dipenuhi makanan tapi hatinya dipenuhi jarak dan waktu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kebaikan itu bisa dimulai dari kehadiran, bukan cuma sekedar keberadaan. Pada akhirnya,
era digital ini bukan musuh yang harus kita perangi dan harus kita jauhi, tetapi kita jadikan itu sebagai alat yang harus kita arahkan. Fikih keluarga modern bukan soal membatasi, tapi bagaimana soal menata dengan baik dan benar. Menata waktu, menata adab, menata perhatian, agar teknologi tidak menggantikan hubungan kita sebagai keluarga, tapi justru bisa kita jadikan sebagai media untuk saling menguatkan. Karena keluarga adalah tempat kita berpulang, bukan hanya tentang rumah, tetapi tentang siapa yang menunggu di dalamnya. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang fikih keluarga modern menghadapi era globalisasi modern. Jangan lupa like, komen, dan subscribe andaikan kalian suka dengan konten ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.